pesan Nabi kepada semua umatnya. Jaga lima sebelum datang yang lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan sempat, dan semoga puasa kita semua diberikan kelancaran sampai selesai. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan konten ini, semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Maksudnya bagaimana? Waktu muda, waktu tua, kita perlu mengetahui bahwa usia muda itu adalah usia yang luar biasa, yang menyenangkan. Karena usia muda itu dimana badan kita masih sehat, kita masih fit, kita mau apa-apa enak. Maka masa muda itu bukan berarti masa untuk foya-foya, tapi masa dimana kita harus bisa mengembangkan potensi-potensi kita. Kita harus bisa mengembangkan ibadah-ibadah kita lebih kuat lagi. Nah, itulah masa muda. Masa muda, masa yang bahagia. Yang kedua adalah jagalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena waktu sehat itu kita mau makan enak, kita mau sholat juga enak, kita mau ibadah-ibadah yang lain juga enak. Maka waktu sehat ini luar biasa. Sehat itu mahal harganya. Bayangkan saja, waktu sehat saja kita bisa menikmati makanan aneka rasa. Ibadah saja, sholat saja kita bisa berdiri tegak, nyaman. Nah, itu yang luar biasa. Maka pada kesempatan ini saya mengajak seluruh pendengar, seluruh jamaah dan sebagainya, mari gunakan waktu sehat ini. Sakit saja ketika kita sholat, kita juga dianjurkan untuk sholat, walaupun itu nanti dengan duduk maupun terlentang. Nah, inilah yang harus kita pahami. Maka sehat mahal harganya. Kita bisa menghirup udara ini adalah nikmat luar biasa. Kalau Allah masih memberikan kesempatan kita sehat, bersyukurlah. Yang nomor 3, jagalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kita diberikan kekayaan oleh Allah, kita diberikan harta benda oleh Allah, semua adalah titipan. Maka pada kesempatan ini Allah memberikan kita harta, memberikan kita kekayaan. Ini bukan hanya sekedar untuk hal foya-foya kita, hal yang harus dibeli apa saja, tetapi ada hak orang lain yang harus kita berikan.
Maka ketika kita diberikan harta oleh Allah, bagaimana kita bisa bersedekah, bagaimana kita bisa berzakat, bagaimana bisa untuk membantu orang lain. Maka masa kaya ini masa yang luar biasa nikmatnya. Karena perlu kita ingat bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, Allah itu pasti akan melipat gandakan. Ketika kita mau berjuang, bersedekah kepada orang lain, apalagi menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat kebaikan. Jadi ibarat sebutir biji sawi akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan tumbuh 100 biji. Itu ibaratnya. Yang keempat, jagalah masa luangmu sebelum datang masa sempit. Di dalam surat Al-Asr akan saya sampaikan, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kita cek sampai sini. Maka kesempatan ini tolong, waktu itu berharga sekali. Masa luang kita gunakan hal-hal yang positif. Sibuk-sibuklah, berlomba-lombalah mengisi waktu dalam kebaikan kita. Apapun yang terjadi, waktu tidak akan bisa berputar kembali. Waktu akan terus berjalan. Maka saya mengharapkan semoga waktu yang kita miliki semua bisa tertempuh dengan baik. Dan yang terakhir, jagalah masa hidupmu sebelum datang kematian. Teman-teman semua, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, hidup itu cuma sekali, bukan berkali-kali. Maka nikmat hidup itu sebenarnya adalah sebagai sang awake dhewe, sang kita, untuk bekal besok kita meninggal, untuk bekal kita besok di akhirat. Maka gunakan hidup ini dengan semaksimal mungkin. Tolong ya, dari yang pertama sampai terakhir tadi, yang harus beberapa perkara yang harus kita jalankan, kita jaga dengan baik. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata dari tulisan maupun tingkah laku yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.